Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-29 mengenai pintu-pintu kebaikan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudhilunil jannah wa yubaiduni anin nar qala laqad sa'alta an adim wa innahu la yasirun ala man yasyarahu Allah ta'ala alaihi ta'budullaha la tusriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait summa qala ala adulluka ala abwabil khair as-saumu junnah was sadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wasolatur rajuli fi jawfil lail summa tala tatajaba junubuhum anil madaji hatta idza balag ya'malun summa qala ala diruka bira'sil amr wa amudi wa dirwati sanami qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amril islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihad summa qala ala uhdiruka bimilaki dalika kullihi qultu bala ya Rasulullah fa akhoda bilisanihi wa qala kuffa alaika hada qultu ya nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamahu bih wa qala sakilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qal ala manahirihim illa hasaidu al-sinatihim. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah pada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api.
dan sholatnya seorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sampai pada firman-Nya yang mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau, wahai Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kujelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Aku menjawab, mau, wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Demikian telah saya sampaikan hadis Arba'in, hadis yang ke-29 mengenai pintu-pintu kebaikan. Jadi Mu'adz bin Jabal berkata, bertanya kepada Rasulullah, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar. Jadi masuk surga dan masuk neraka itu adalah sebuah perkara yang besar. Tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Jadi kalau ada orang beribadah, taat beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah, itu adalah hal yang mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Jadi Allah memberikan jalan kemudahan bagi seseorang yang dicintainya itu untuk mudah melakukan ibadah dengan taat dan dengan benar, sehingga dia dapat menjalankan ibadah dengan tekun, dengan giat, karena dimudahkan jalannya oleh Allah. Bayangkan jika kalau tidak diberi kemudahan oleh Allah, maka hal itu akan terasa sulit, bahkan menjadi sulit bagi seseorang yang Allah tidak berikan jalan kemudahan untuknya untuk beribadah. Kemudian Rasulullah bersabda, jadi Nabi SAW bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya.
dengan sesuatu apapun. Jadi jika kita tidak mempersekutukan Allah, maka Allah akan berikan jalan kemudahan untuknya, untuk dekat kepada Allah. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Itu adalah syarat-syarat yang mana akan menuju jalan menuju surga dan dijauhkan dari neraka, yaitu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Jadi pintu-pintu kebaikan itu adalah puasa adalah perisai, sedekah memadamkan kesalahan. Jadi puasa itu adalah perisai atau benteng untuk mencegah perbuatan-perbuatan buruk dari seseorang. Jadi benteng. Kemudian sedekah itu memadamkan kesalahan, yaitu kalau kita sedekah atau banyak bersedekah, maka itu akan menghapus dosa-dosa. Itu maksud dari sedekah itu, memadamkan kesalahan. Sebagaimana air memadamkan api. Jadi bisa menghapus kesalahan dengan bersedekah atau bersedekah. Kemudian dan sholatnya seorang di pertengahan malam. Jadi pintu kebaikan yang berikutnya adalah seseorang yang sholat di pertengahan malam. Ini sholat tahajud, sholat di sepertiga malam. Afdolnya, utamanya itu adalah menjelang sholat subuh, yaitu jam 3, setengah 4, setengah 3, jadi sepertiga malam. Jadi saya tidak menganjurkan kalau sholat tahajud itu jam 12, bangun tidur jam 12, kemudian sholat tahajud, itu masih belum pertengahan malam. Atau sebutannya di sepertiga akhir malam itu, yaitu di menjelang sholat subuh. Yaitu kalau sholat subuhnya jam 4, maka jam setengah 3, jam 3, setengah 4 itu disebut pertengahan malam atau sepertiga malam. Kalau sholat subuhnya dimulai jam setengah 4, maka bisa jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4. Jadi menjelang sholat subuh itulah yang disebut sepertiga malam atau pertengahan malam. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sampai pada firman-Nya yang mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Ini maksudnya adalah mempersedikit tidur. Jadi diperbanyak untuk mengingat Allah di sepertiga malam itu. Banyak berzikir, banyak sholat malam, sholat tahajud. Itu adalah salah satu jalan pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Kemudian diteruskan, pokok segala perkara adalah Islam. Jadi segala sesuatu itu harus sesuai dengan agama Islam. Kalau kita tidak beragama Islam, maka itu sudah beda. Sudah tidak mengikuti Rasulullah. Jadi kalau kita ikut Rasulullah, maka kita beragama Islam dulu, kemudian menjalankan
ibadah-ibadah yang telah diwajibkan atas kita, yaitu rukun Islam kita jalankan, rukun iman kita jalankan. Rukun Islam ada 5. 1, membaca syahadat. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Itu disebut pokok segala perkara adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah sholat. Jadi kalau kita mengaku beragama Islam tapi tidak menjalankan sholat, maka ibarat sebuah rumah, tiang-tiangnya itu runtuh. Jadi tidak didirikan lagi agama karena tidak menjalankan sholat. Mengaku Islam tapi tidak sholat, maka seperti tiang-tiang yang kemudian runtuh. Begitu penjelasannya. Dan puncaknya adalah jihad. Jadi yang tertinggi, pokok segala perkara yang tertinggi adalah jihad. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Kemudian Mu'adz menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, lisan. Kemudian Mu'adz bertanya lagi, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Jadi berbahaya sekali lisan ini, karena Nabi bersabda bahwa seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka itu disebabkan karena lisannya. Jadi lisan atau perkataan itu sangat tajam, sangat bisa membuat orang itu sakit hatinya karena perkataan. Maka itu kalau seseorang sakit oleh perkataan seseorang, maka itu terhitung dosa. Dan dosa ini itu teramat besar, karena sesuai dengan hadis ini disebutkan bahwa tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Jadi ada orang yang masuk neraka itu, sebagian itu karena perkataan atau lisan mereka, sehingga tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka karena disebabkan oleh lisan mereka. Demikian, jadi kita harus berhati-hati untuk berkata sehingga tidak menyebabkan seseorang atau orang lain menjadi sakit hati oleh perkataan-perkataan kita. Semoga ini menjadikan hikmah, pelajaran. Semoga hadis ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua, baik pada saya maupun kepada muslim-muslimat yang berbahagia di sana. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan kita bisa masuk neraka. Semoga kita dihindarkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.